Badan usaha milik swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Kristina Maharani Abidin dari 11 IPS 1 dengan nomor absen 19. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Pengertian BUMS. BUMS merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Swasta yang berarti badan usaha yang modalnya dimiliki oleh swasta. BUMS merupakan suatu badan usaha yang semua permodalannya berasal dari pihak swasta. Badan usaha milik swasta ini bisa dipunyai oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerjasama penanaman modal. Badan usaha swasta dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri yaitu suatu badan usaha yang modalnya dipunyai oleh masyarakat dalam negeri, sedangkan pada badan usaha swasta asing yaitu suatu badan usaha yang modalnya dipunyai oleh masyarakat luar negeri. Fungsi BUMS. Yang pertama untuk rekan kerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk rekan dalam pengelolaan sumber daya. Fungsi BUMS juga merupakan dinamisator dalam sebuah perekonomian masyarakat serta untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Peranan BUMS. Yang pertama untuk membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan, untuk menambah kas negara dan pemacu pada pendapatan nasional, untuk menambah produksi nasional, untuk membuka kesempatan kerja, untuk mitra BUMN, dan lain sebagainya. Ciri-ciri BUMS secara umum. Badan usaha yang modalnya sepenuhnya berasal dari pihak swasta, untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam pembagian laba berdasarkan pada pemilik saham atau modal terbanyak, sebuah badan usaha yang mempunyai badan hukum bisa menjual saham melalui bursa efek dan lain-lain. Ciri-ciri badan usaha milik swasta berdasarkan kepemilikan ada dua. Yang pertama badan usaha swasta perseorangan, yang kedua usaha badan swasta persekutuan. Usaha badan swasta perseorangan. Pemilik dari badan usaha adalah perseorangan. Pemilik merupakan pemegang tertinggi kekuasaan yang mengatur segala usahanya. Jalannya badan usaha bergantung dari kebijakan perseorangan. Seluruh tanggung jawab kebijakan dan resiko adalah pemilik secara perseorangan. Usaha badan swasta persekutuan. Pemilik badan usaha persekutuan ada dua atau lebih. Kewenangan badan usaha ditetapkan pada perjanjian persekutuan. Kemajuan dan kemunduran badan usaha bergantung pada pengurusan sekutu. Segala kegiatan badan usaha dijalankan dan diarahkan untuk mencapai keuntungan bersama. Ciri-ciri BUMS berdasarkan fungsinya. Badan usaha yang memiliki tujuan dalam memperoleh keuntungan dan membagikan keuntungan tersebut sebagai lembaga ekonomi yang berperan dalam pemenuhan barang dan jasa yang merupakan pelayanan kepada masyarakat, sebagai dinamisator dalam kehidupan perekonomian Indonesia, sebagai pengelola dan sumber daya alam dan manusia, rekan kerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri BUMS berdasarkan permodalannya. Pinjaman diperoleh dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, penerbitan dan penjualan saham melalui bursa efek. Sebagian laba dibagi kepada pemegang saham dan sisanya ditahan. Memiliki cadangan dalam pengembangan usaha, dapat menerbitkan obligasi dalam jangka waktu yang panjang, dan lain-lain. Kelebihan atau kebaikan BUMS. Cepat dalam pengambilan keputusan karena pemilik modal juga kadang kala menjadi pengelola sebagai penyumbang pajak pada kas negara, sebagai penyumbang pajak pada kas pemerintah, memberi kontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto atau PDB, sebagai penyedia barang dan jasa, banyak menampung tenaga kerja, dan lain-lain. Contoh BUMS di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada banyak badan usaha yang dimiliki oleh swasta yang menjalankan fungsi dan perannya di Indonesia. Baik itu badan usaha dalam negeri maupun badan usaha luar asing. Contoh badan usaha milik swasta yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Contohnya ada PT Bubuk Kaltim, PT Union Metal, PT Jarum, dan lain sebagainya. Jenis-jenis BUMS ada 3. Yang pertama perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, dan perusahaan swasta campuran. Perusahaan swasta nasional.
adalah sebuah perusahaan yang modal usahanya berasal dari pihak masyarakat lokal dari dalam negeri, misalnya swasta nasional, swasta nasional. Contoh, perusahaan swasta nasional adalah PT Jarum, PT Indofood Sukses Makmur, PT Agung Podomoro Group. Perusahaan swasta asing adalah sebuah perusahaan yang modal usahanya berasal dari pihak masyarakat luar negeri. Misalnya dari Jepang menanamkan modal serta implementasi perusahaannya di Indonesia. Contoh perusahaan swasta asing adalah PT Chevron, PT Mitsubishi, PT Astra, dan lain-lain. Perusahaan swasta campuran, sebuah bentuk kooperasi perusahaan yang modal usahanya didapatkan dari kerjasama antar pengusaha nasional dalam negeri dan pengusaha dari luar negeri. Contoh perusahaan campuran multinasional adalah PT Al Asiata Group. Bentuk-bentuk BUMS ada 4. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang kedua ada firma atau FA, yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV, yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Dalam arti perusahaan perseorangan yaitu suatu badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh satu orang secara pribadi yang merupakan si pemilik perusahaan. Kelebihan atau kebaikan perusahaan perseorangan adalah gampang didirikan, organisasi yang sederhana dan mudah karena kegiatan relatif terbatas dan perusahaan relatif kecil. Pemilik mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Keuntungan berada pada satu orang, yakni si pemilik perusahaan, serta mempunyai pajak yang rendah, dan lain-lain. Kelemahan atau kekurangan perusahaan perseorangan adalah mempunyai modal yang terbatas. Segala tanggung jawab dan resiko badan usaha perseorangan ditanggung sendiri oleh si pemilik perusahaan. Kerugian ditanggung sendiri oleh si pemilik perusahaan. Kualitas dalam manajerial dan pekerja terbatas. Yang kedua ada firma atau FA. Firma merupakan suatu persekutuan 2 orang atau lebih dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan dengan satu nama dan membagi suatu keuntungan dari hasil yang didapatkan. Kelebihan atau kebaikan usaha persekutuan firma atau FA adalah mempunyai modal dengan jumlah yang besar, kemampuan dalam manajemennya lebih besar, dalam pendirian relatif mudah, status badan usaha yang jelas karena dalam kepemilikan akta dari notaris dan terdaftar di pengadilan negeri, dalam tanggung jawab dilakukan secara bersama-sama, dan lain-lain. Kelemahan atau kekurangan badan usaha persekutuan firma atau FA adalah dalam pengambilan keputusan atau suatu kebijakan kurang cepat karena menunggu musyawarah. Yang kedua, perusahaan dikatakan bubar bila terdapat anggota yang mengundurkan diri atau meninggal dunia. Yang ketiga, bila salah satu anggota membuat kerugian, maka anggota lain ikut menanggungnya. Yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer merupakan suatu persekutuan 2 atau lebih orang yang beberapa sekutu atau anggotanya hanya menyerahkan modal dan sekutu yang lain menjalankan perusahaan. Kelebihan atau kebaikan persekutuan komanditer atau CV adalah mudah dalam proses pendirian, kebutuhan dalam modal lebih terjamin dan terpenuhi, cenderung lebih gampang mendapatkan kredit sebagai tempat untuk menanamkan suatu modal karena sekutu dia mudah menginvestasikan dan mencairkan kembali modalnya, kemampuan dalam manajemen lebih besar, dan lain-lain. Kelemahan atau kekurangan persekutuan komanditer atau CV adalah kelangsungan dalam hidup tidak menentu karena banyak ketergantungan pada sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan perusahaan. Yang kedua, bisa terjadi selisih paham antar pemilik. Yang terakhir atau yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang berbadan hukum dan modalnya terdiri atas saham-saham. Kelebihan atau kebaikan perseroan terbatas atau PT adalah mudahnya dalam pengalihan kepemilikan, kebutuhan terhadap sebuah pengembangan modal terjamin dan terpenuhi, kelangsungan sebuah perusahaan lebih terjamin, serta mudah dalam memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Kelemahan atau kekurangan perseroan terbatas atau PT adalah biaya pembentukan yang relatif tinggi, dalam pembayaran pajak besar, sulit menjaga sebuah rahasia perusahaan, serta dalam proses pendirian perusahaan yang panjang. Sekian materi BUMS yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak, maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.
Ini udahannya gimana?